gitu. Yang berlaku saat ini adalah bukan hukum internasional, hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Oh, gitu ya. Iya. Karena dikeluarkan untuk Israel. Israel polisinya kan tadi saya katakan nggak mungkin lah membawa Netanyahu. Lalu yang kedua juga alasan saya mengatakan bahwa ini tidak akan efektif karena Israel juga akan mengatakan saya kan bukan anggota dari ICC, International Criminal Court ini, karena harus tanda tangan dulu statutanya. Belum lagi saya juga bertanya-tanya nih sama jaksa penuntut umumnya. Ini sekarang yang mau ditangkap tuh siapa sih? Netanyahu dan petinggi-petinggi Hamas? Atau jangan-jangan dia tahu kalau Netanyahu akan sulit, maka yang disasar adalah petinggi-petinggi Hamas. Apa duta-duta besar yang ada di sini di Indonesia ini ya, dari Eropa dan sebagainya. Kalau saya diminta untuk berbicara, saya bilang jangan kamu ceramain saya. Sekarang lihat nih rakyat Palestina menderita kayak begini dan Anda diam saja. Anda nggak melakukan tindakan apapun, membenarkan justru. Gimana nih ceritanya? Giliran kami dulu katanya melanggar HAM ini dan sebagainya. Nggak benar saya bilang. Halo Sobat Podcast 9, jumpa lagi kita pada kali ini. Dan kalau kita lihat di pemberitaan persoalan Israel dan Palestina masih terus dalam tanda kutip memanas. Ya. Dalam hal ini kita bertanya, masih perlukah hukum internasional untuk kasus-kasus politik? Dan apakah mungkin para pejabat Israel, khususnya Perdana Menterinya, diadili di Mahkamah Internasional? Dan untuk itu kami telah mengundang seorang guru besar internasional dan juga boleh dibilang sebagai public figure kali ya, yaitu Profesor Hikmahanto Yuwana. Ya. Selamat datang. Terima kasih Mas Wina, senior kabar? saya ini, Mas Wina ini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukan masih menyempatkan diri. Wah, harus. Kalau senior yang minta instruksi itu. Jadi sekarang Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Ya. Itu posisinya Jenderal Ahmad Yani itu di mana ya? Jadi posisinya itu di Cimahi. Cimahi ini kan kalau naik tol itu keluar di Baros, jadi 15 menit sebelum Pasteur. Nah, itu dia. Mahasiswanya kuliah di sana semua ya? Oh iya, mahasiswa kita di sana dan sebagian juga ada prajurit TNI Angkatan Darat yang mau mengejar S1-nya maupun S2 gitu. Ya, kita bicara sedikit universitasnya nih sekalian memperkenalkan. Iya, terima kasih nih udah dikenalkan universitasnya. Itu bukan khusus untuk Angkatan Darat ya? Enggak. Itu kebetulan miliknya Angkatan Darat karena untuk kesejahteraan para prajurit yang mereka kan dimutasi terus dan kemudian putra-putrinya kadang-kadang dapat pendidikannya itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka butuh pendidikan, ya kita didesain untuk mengakomodasi itu. Tapi sekarang mahasiswa bagus-bagus sekarang. Berapa fakultas sih? Kita ada 10 fakultas. 10 fakultas dan mahasiswa kita sudah hampir 18.000 mahasiswa. Banyak juga ya. 10 fakultas itu apa aja? Kedokteran gigi, kemudian ada FISIP. Nah, di FISIP ini ada prodi hukum. Tapi sebentar lagi mau jadi fakultas hukum. Terus ada fakultas sains dan informatika, ada fakultas ekonomi bisnis, psikologi, kemudian juga ada Fitkes, itu yang tadinya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani, gabung dengan kita. Lalu kemudian juga ada fakultas teknologi, Fakultas Teknik ya. Ini yang tadinya awalnya yang paling bagus adalah Fakultas Teknik. Namanya ATA ya, tapi waktu itu belum Universitas Akademi Teknik Ahmad Yani. Nah, kemudian juga ada Fakultas Teknologi Manufaktur. Ini pecahan dari Fakultas Teknik. Jadi ada 10 itu. 10 ya? Mas Wina. Banyak juga ya, repot juga dong ngurusin mahasiswa. Tapi kalau jadi rektor kan enak. Karena ada dekan-dekan, ada wakil rektor ya. Tinggal instruksi. Gitu ya. Oke. Ini Pak Hik ya, kita dengar dalam konteks perang Israel Palestina dan juga Hamas ada perkembangan baru ya Pak Hari. Itu apa tuh Pak Hik?
Jadi perkembangan barunya itu adalah Mahkamah Kejahatan Internasional, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai International Criminal Court. Itu baru saja harusnya pagi tadi ya menerbitkan surat penangkapan, arrest warrant terhadap mereka-mereka yang terlibat dalam konflik di Gaza, yaitu ada petinggi-petinggi Hamas, Yahya Sanwir dan kawan-kawan, dan kemudian ada juga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, termasuk juga Menteri Pertahanannya dan kawan-kawan. Nah, karena menurut Mahkamah Kejahatan Internasional ini ada dugaan, masih dugaan bahwa terjadinya yang disebut sebagai international serious crime. Jadi ini kejahatan internasional. Apakah itu nantinya kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun genosida. Maka tadi pagi saya pantau Presiden Joe Biden mengatakan, wah marah beliau. Karena dari perspektif Amerika Serikat tentu apa yang dilakukan oleh Israel ini bukan suatu tindakan yang mengarah ke genosida. Dan ini juga bukan tindakan Israel menyerang rakyat Palestina. Tetapi bagi Amerika Serikat sebagaimana Israel, ini merupakan hak bela diri mereka karena mereka tanggal 7 Oktober tahun kemarin itu diserang oleh Hamas. Nah, jadi itu yang memang dalam konteks kita di pengadilan ya, kita ini kan orang hukum ya, itu kan biasa. Kalau jaksa pasti hukum mati, kalau pengacara bebaskan, kan biasa kan kayak begitu ya. Karena satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Cuman masalahnya terkait dengan konflik yang ada di Gaza, mereka menggunakan kekerasan dan kemudian berakibat pada orang-orang tidak berdosa, mereka perempuan, anak-anak, orang tua, mereka yang jadi korban. Kan sampai sekarang ini kalau saya nggak salah sudah 34.000 orang di Palestina yang meninggal. Coba bayangkan seperti itu. Maka kita tahu Afrika Selatan kemarin pergi ke bukan ke ICC, ya International Criminal Court, tapi ke International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Itu bedanya apa tuh? Mungkin orang awam banyak yang nggak tahu tuh. Iya, bedanya gini. Kalau Mahkamah Internasional itu menangani atau memeriksa perkara antar negara. Tapi kalau Mahkamah Kejahatan Internasional itu adalah individu. Jadi kayak dalam konteks hukum pidana, pelakunya itu orang. Orang yang punya niat jahat, tapi dia melakukan kejahatan yang bukan kejahatan nasional, tapi kejahatan internasional. Kalau kejahatan internasional itu maksudnya adalah apa yang disepakati oleh masyarakat internasional sebagai sebuah kejahatan. Kalau yang zaman dulu sekali sih bajak laut. Tapi kalau sekarang, misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity. Kemudian ada juga kejahatan genosida. Kemudian juga war crimes, kejahatan perang. Dan kemudian juga ada kejahatan agresi. Nah, yang mengeluarkan arrest warrant, surat penangkapan itu dari ICC. Karena di situ ada mekanisme jaksa. Karena kita bicara pidana kan, karena ada jaksa yang melakukan penuntut umum. Tapi sebelum dituntut, dikeluarkan dulu surat penangkapan. Nanti kemudian dibawalah ke Den Haag untuk kemudian diadili. Cuman masalah, ya kan, dikeluarkan surat penangkapan gampang. Ya walaupun ada diskusi, ada perdebatan. Tetapi bagaimana membawa, katakanlah Benjamin Netanyahu ke Den Haag. Karena Mahkamah Kejahatan Internasional itu tidak punya lembaga kepolisian. Sehingga mereka harus bergantung pada kepolisian dari negara di mana pelaku berada. Kalau pelakunya di Israel kan Benjamin Netanyahu Perdana Menteri. Masa mau dikirim gitu kan? Nggak mungkin. Nah, itu yang kalau selama ini gimana kalau ada seorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu? Mengambilnya gimana? Ngambilnya biasanya kalau mereka sudah tidak lagi berkuasa, misalnya begitu ya, atau ketika mereka berada di negara lain, lalu kemudian dibuatlah surat penangkapan sehingga otoritas atau kepolisian dari negara tersebut yang akan mengekstradisi. Tapi kan itu nggak berlaku untuk negara-negara besar. Wah, negara-negara besar, apalagi Israel di backup oleh Amerika Serikat gitu. Nah, jadi itu Mas, yang kalau kita bicara Mahkamah Kejahatan Internasional. Tapi kalau Mahkamah Internasional itu menangani perkara antar negara. Jadi kemarin Afrika Selatan itu mengajukan gugatan kepada Israel. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kedua negara ini anggota dari konvensi terkait dengan
pencegahan dan penghukuman terhadap tindak kejahatan yang namanya genosida. Nah, dua negara ini adalah anggota, sehingga Afrika Selatan bilang, udah, saya majuin gugatan. Ya. Nah, kemarin Israel udah menjawab, tapi ide dari Afrika Selatan pinter nih. Mereka ingin bahwa pastilah proses pemeriksaan apakah terjadi genosida atau tidak di Israel bakalan lama dan tidak mudah. Tapi yang penting Afrika Selatan minta supaya dikeluarkan yang namanya putusan sela. Kan di pengadilan kan biasa kayak begitu kan, ada putusan sela gitu kan. Putusan sela untuk apa? Agar kalau Israel menghentikan. Kalau di hukum internasional memungkinkan nggak ada keputusan sela? Ada. Jadi putusan sela untuk sementara ICJ melakukan pemeriksaan perkara apakah benar terjadi genosida atau tidak, untuk hentikan Israel serangan ke Gaza. Karena itu yang dituju sebenarnya oleh Afrika Selatan. Ini kan taktik juga. Gimana mencegah Israel menyerang terus-menerus. Tapi saya gini ya, Mas. Tadi Mas Wida kan di pembukaan, ini hukum internasional apa efektif? Iya kan? Iya. Begini, pertama saya harus bilang, karena saya dosen hukum internasional nih kan. Pertama, hukum internasional itu efektif. Tapi sampai sekarang, tapi ada tapinya. Jangan bicara yang soal masalah keamanan, masalah security, masalah perang. Karena kalau yang itu kurang efektif. Kurang efektifnya bukan karena aturannya tidak ada, bukan. Tetapi karena penegakannya, eksekusinya itu bermasalah. Kayak misalnya tadi saya katakan, Mahkamah Kejahatan Internasional sudah mengeluarkan surat penangkapan. Tapi kan perlu secara teknis perlu dibawa orang ini. Nah, itu yang masalah, ya kan? Tapi kalau misalnya masalah-masalah lain, kerjasama ekonomi, bahkan masalah kerjasama penerbangan, pilot-pilot itu kan menggunakan bahasa Inggris. Kalau nggak diatur secara internasional, wah itu akan tabrakan semua tuh pesawat-pesawat itu. Karena yang satu pakai bahasa Indonesia, mungkin juga pakai bahasa Batak gitu ya, pakai bahasa Jepang dan sebagainya. Maka semua harus diatur. Nah, kalau yang itu efektif. Ya, tapi itu yang justru mau saya tanya, Prof. Kalau yang lain sih mungkin efektif ya, tapi khusus untuk keamanan ini. Nah, yang berlaku saat ini adalah bukan hukum internasional, hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Oh, gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya, misalnya kita nih, negara Indonesia, gitu kan, pada waktu Timor, ya kan, akhirnya Timor menentukan bahwa mereka ingin merdeka, kan banyak jenderal-jenderal kita yang waktu itu bertugas dibawa ke sebenarnya mau dibuat ICTIT, International Criminal Tribunal for East Timor, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi Indonesia melobi sejumlah negara, terutama yang punya hak veto, untuk sudah jangan diadili di ICTIT. Tapi kita akan membuat pengadilan lokal, pengadilan nasional. Maka kita punya undang-undang pengadilan HAM. Nah, itu sejarahnya, latar belakang lah kira-kira kenapa kok ada undang-undang pengadilan HAM. Nah, jadi kalau misalnya Amerika Serikat, Israel melakukan tindakan kayak gini, dia bilang, enggak, mau apa kamu? Selesai udah kita semua. Seolah-olah dunia terdiam. PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, tidak bisa bergerak. Negara-negara, kecuali Iran. Iran kemarin sudah nyerang Israel, tapi dia punya dasar. Karena apa? Israel menyerang lebih dulu konsul Iran di Irak, ya, dengan alasan bahwa ini konsul ini digunakan oleh Iran untuk mempersiapkan penyerangan terhadap kami. Nah, jadi si Israel ini bilang bahwa sebelum saya diserang, saya serang duluan. Itu yang namanya preemptif ya? Ya, preemptif atau anticipatory self defense. Jadi dia membela diri tapi antisipasi. Nah, karena dia sudah tahu akan diserang. Nah, tapi kan Iran nggak terima, akhirnya nyerang balik. Tapi nyerang baliknya juga ngasih tahu Amerika. Jadi drone-nya bisa masuk. Iya. Udah itu kemudian juga Israel juga menyerang balik ke Iran kan. Tapi juga tempatnya juga nggak tempat yang ramai di Teheran, ibu kotanya dan sebagainya. Ya, artinya kalau misalnya itu diteruskan, soalnya bisa perang dunia ketiga. Nah, jadi kalau dalam konteks masyarakat internasional, hukum internasional kalau berkaitan dengan keamanan gitu ya, perang gitu, paling banter digunakan untuk apa? Untuk melegitimasi
tindakan sebuah negara. Bahwa terutama negara besar ya? Negara besar, negara kecil juga, bahwa saya lah benar. Oh. Dia benar gitu kan? Kayak pengacara kita di pengadilan, dua-duanya pasti bilang benar. Ya kan? Karena prinsip pengacara apa? Maju tak gentar, membela yang memberi surat kuasa. Jangan bilang gentar membela yang bayar. Jangan itu. Walaupun kita tahu yang ngasih surat kuasa yang membayar, tapi jangan bilang kayak gitu. Karena karena di Fakultas Hukum kita diajarkan tentang bagaimana membuat surat kuasa. Nah, tapi intinya adalah kalau Amerika, misalnya Israel, dia punya alasan. Saya pakai pasal 51 Piagam PBB. Nah, sementara Palestina juga... Nah, mungkin orang awam bertanya nih, apa nih pasal 51 Piagam PBB? Iya, pasal 51 itu hak untuk membela diri. Jadi kalau misalnya sebuah negara dia mendapat serangan, maka negara tersebut punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Nah, kemudian juga di Palestina kan juga Hamas mengatakan bahwa tunggu dulu, kamu yang salah. Nah, karena pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatakan bahwa negara harusnya tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap teritori wilayah negara lain. Kan Palestina mengatakan bahwa ini kan teritori saya, wilayah saya. Kenapa kamu serang gitu kan? Nah, jadi peristiwa tanggal 7 Oktober itu dalam konteks Hamas ingin agar Israel keluar dari tanah Palestina, begitu kan? Nah, kan permasalahannya satu, kalau di pengadilan nasional ada pengadilan, ada hakim yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, betul kan? Tapi kalau masyarakat internasional siapa yang menentukan? Yang berlaku adalah siapa yang kuat dia yang menang. Nah, tapi untuk melegitimasi baik itu tindakan dari Israel, tindakan dari Hamas, mereka pasti menggunakan pasal-pasal, termasuk juga waktu perang Ukraina dengan Rusia itu juga menggunakan pasal-pasal dalam hukum internasional. Indonesia kita nggak mau kalah juga, ya kan? Kalau misalnya Rusia bilang kita pakai pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri. Karena Rusia itu kan mengakui ada 2 negara yang melepaskan diri dari Ukraina, ya, Republik Donetsk dan Luhansk. Nah, sehingga mereka langsung diakui, langsung buat perjanjian. Kalau kamu diserang, berarti serangan terhadap saya. Iya kan kayak NATO juga kayak begitu kan? Jadi diserang, ya udah saya serang balik gitu kan? Nah, sementara Amerika Serikat, Ukraina dan Amerika Serikat mengatakan, wah ini melanggar pasal 2 ayat 4 yang tadi. Teritori wilayah kita kok diserang gitu kan? Nah, sementara Bapak Presiden kan bilang, stop perang katanya kan? Nah, sehari setelah Rusia menyerang, stop perang karena perang itu menyengsarakan umat manusia. Itu pakai pasal berapa? Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Di situ dikatakan kalau ada negara-negara bersengketa, maka mereka wajib menyelesaikan secara damai sehingga tidak akan mempengaruhi keamanan perdamaian internasional. Nah, jadi kita harus juga bermain dengan pasal-pasal zaman sekarang ini. Mas Wina, sarjana hukum penting sekarang. Oh gitu ya. Iya, mereka-mereka yang ahli hubungan internasional kadang tanya sama kita, pasalnya berapa gitu kan. Jadi ini selingan aja, nggak benar ya kalau sarjana hukum semakin tidak diperlukan. Wah, salah itu. Justru kita kan sarjana hukum itu ada 2 yang dia harus lakukan. Pertama apa? Membangun argumentasi. Ya kan, membangun argumentasi dari perspektifnya dia. Berdasarkan apa? Fakta, bukti, dan pasal. Nah, ini kalau misalnya kita membangun argumentasi berdasarkan fakta, bukti, dan pasal, yang kedua nih tugasnya seorang sarjana hukum, meyakinkan pengambil keputusan. Meyakinkan pengambil keputusan untuk memutus sesuai dengan apa yang diargumentasikan. Saya selalu bilang nih sama mahasiswa saya nih, S1, saya tanya, Pangeran Diponegoro, pahlawan atau pemberontak? Mereka bilang, pahlawan. Selesai kamu, nggak selesai, nggak bisa jadi advokat, saya bilang. Wah, protes mereka. Kenapa, Prof? Gini ya, lain kali kalau ditanya kayak begitu, pahlawan atau pemberontak, maka jawabannya adalah, surat kuasa dari mana, Pak? Siapa tahu surat kuasa dari pemerintah Belanda kan? Tapi yang penting saya bilang, sebagai seorang advokat, Anda harus bisa membangun argumentasi. Berdasarkan apa? Fakta, bukti, dan pasal itu tadi. Nah, nanti pada waktu di depan hakim, atau kalau di Amerika di depan juri, mereka meyakinkan bahwa perspektif saya yang benar.
Nah, nanti biar hakim yang memutus kan begitu sebenarnya. Nah, jadi itu tugas penting. Maka kalau di Amerika Serikat banyak presiden yang berasal dari lawyers. Kenapa? Karena mereka terbiasa untuk meyakinkan hakim, juri begitu kan. Sehingga apa? Kalau dia jadi presiden, bagaimana sebuah policy diambil dan meyakinkan kepada rakyatnya bahwa inilah policy yang paling tepat untuk kita. Yang diambil bukan yang udah die hard dari salah satu partai yang besar, tetapi yang swing voters, yang undecided voters, kan gitu. Iya. Tapi gini, Prof, kalau kita lihat ada keputusan surat penangkapan dari Mahkamah Kejahatan Internasional dalam perspektif, Prof melihatnya apa nih maknanya untuk hukum internasional? Gini, sekali lagi saya harus katakan, ini bakalan tidak efektif, ya. Karena apa? Karena dikeluarkan untuk Israel. Israel polisinya kan tadi saya katakan nggak mungkin lah membawa Netanyahu. Lalu yang kedua juga alasan saya mengatakan bahwa ini tidak akan efektif karena Israel juga akan mengatakan saya kan bukan anggota dari ICC, International Criminal Court ini, karena harus tanda tangan dulu statutanya. Belum lagi saya juga bertanya-tanya nih sama jaksa penuntut umumnya. Ini sekarang yang mau ditangkap tuh siapa sih? Netanyahu dan petinggi-petinggi Hamas? Atau jangan-jangan dia tahu kalau Netanyahu akan sulit, maka yang disasar adalah petinggi-petinggi Hamas. Karena petinggi-petinggi Hamas kan ya mereka nggak kalaupun dilindungi tidak sekuat Israel. Misalnya gitu kan. Nah, misalnya seperti itu kan. Jadi jangan-jangan untuk itu ujung-ujungnya. Saya khawatirnya seperti itu. Artinya ini cuma kamuflase aja nih. Kamuflase untuk mengambil yang Hamas gitu. Yang Hamas, betul. Nah, tapi ada bagusnya juga dari arrest warrant ini, yaitu Mahkamah Internasional mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Karena apa? Palestina memang tahun 2015 dia meratifikasi nih Statuta Roma ini. Nah, karena dia meratifikasi, lalu Mahkamah Kejahatan Internasional meminta jaksanya untuk silahkan Anda melakukan penangkapan. Mereka-mereka yang bertanggung jawab di Gaza. Nah, kan sebenarnya Israel artinya masih bagian dari Palestina sebenarnya kan. Nah, ini yang Amerika Serikat, Israel marah sama jaksa penuntut umumnya ini, siapa namanya Khan itu ya. Dia mengeluarkan itu walaupun dia juga sudah minta ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Jadi ini kayak sistem Belanda dulu, di mana kejaksaan itu merupakan tangan dari pengadilan. Nah, kan gitu. Jadi mereka udah minta. Nah, kemarin itu memang ada Mahkamah Internasional membentuk panel of expert. Karena mungkin dia ingin secara secara keahlian gimana sih, emang boleh nggak nih dikeluarkan search warrant ini. Dan panel of expert itu mengatakan boleh. Dasarnya adalah Palestina sebuah negara. Artinya Mahkamah Kejahatan Internasional, sebuah organisasi internasional, dia mengakui tanah Palestina bukanlah milik Israel, tapi tanah negara Palestina. Ini juga kehebatan cara berpikir lawyers. Bagaimana sebuah keputusan bermanfaat. Iya, cuman katanya banyak orang bilang sama saya, kamu terlalu cepat insaf jadi lawyer. Jadi belum kaya. Bukan, itu kan panggilan hati ya Mas ya. Panggilan hati. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, khusus untuk keamanan dengan konstelasi seperti perkembangan negara, Amerika pemenang Perang Dunia Kedua dan sampai sekarang merasa superior, nggak bisa tersentuh, untouchable. Padahal juga ada negara-negara lain, Jepang maju ya, yang lain udah maju. Apakah khusus dalam konteks tadi keamanan, tatanan hukum internasional ini masih relevan gitu ya? Ya, memang sih banyak yang bertanya seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat isu-isu yang terkait dengan hukum internasional yang berkaitan dengan perang atau misalnya masalah geopolitik, pastilah orang akan mengatakan kayaknya hukum internasional nggak penting lah gitu ya. Tapi jangan juga kita mengeneralisir gitu kan, karena seperti tadi saya katakan bahwa ada isu-isu lain yang menurut saya hukum internasional sangat dibutuhkan, termasuk mengenai masalah lingkungan hidup. Itu kan kalau nggak ada effort action gitu ya, tindakan concerted action gitu ya, tindakan bersama-sama antar negara-negara yang di bawah perjanjian internasional kan nggak mungkin.
orang nggak ragu lah kalau di luar keamanan itu masih sangat diperlukan ya, dan sudah terbukti juga banyak manfaatnya. Yang khusus keamanan ini. Nah, ini yang bermasalah memang. Pertama adalah misalnya udah kita bawa ke PBB, seolah-olah kayak PBB itu pemerintahan dunia. Padahal kan bukan pemerintahan dunia, dia cuman koordinator aja. Nah, yang repotnya di dalam PBB, pengambilan keputusan penting, terutama kaitan dengan perdamaian ya keamanan, itu ada di Dewan Keamanan PBB. Nah, kita tahu Dewan Keamanan PBB itu ada negara-negara yang pegang hak veto. Ya kan 5 negara permanent members, Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia. Jadi kalau misalnya di antara mereka punya konflik, ya mereka kan gampang aja, veto aja. Tapi kalau misalnya kita yang punya konflik, ya kan karena kita nggak punya hak veto di situ, ya udah kita tinggal terima nasib aja. Kan kalaupun gitu. Mau kita minta, lu tolong veto gue dong. Pasti kan mereka minta imbalan. Lu masuk siapa? Pasti dong ya. Kan, iya, pastilah. Itu ada trade off-nya seperti itu. Betul. Nah, dalam ini masih perlu nggak sih veto kalau kita lihat? Ya kalau banyak negara mengatakan bahwa kalaupun veto itu diperlukan, harusnya nggak hanya 5 negara ini. Karena itu kan basisnya adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, jadi mereka ini yang terus kemudian melawan Jerman, Jepang, dan sebagainya. Orang bilang, tunggu dulu, sekarang Jerman, Jepang, mereka sudah merupakan kekuatan, ya kan? Dan harusnya mereka dong punya hak veto. Belum lagi mereka mengatakan bahwa harusnya didistribusi dong hak veto itu. Ada yang dari Asia, ada yang dari Afrika, begitu kan? Nah, seperti itu. Nah, tapi lucunya gini, Mas. Kan kita selalu nih diceramai sama negara-negara Barat, Amerika, demokrasi kan gitu kan? Nah, demokrasi itu mayoritas yang rule kan gitu, yang harusnya keluar dari menjadi pemenang kan? Tapi giliran soal di PBB, sekarang Dewan Keamanan PBB saya yang punya suara hak veto. Saya bilang nggak fair nih, saya bilang. Kontradiktif. Harusnya kayak di Majelis Umum PBB. Kalau Majelis Umum PBB, satu negara satu suara. Misalnya kemarin terkait dengan keanggotaan Palestina sebagai anggota PBB, itu mayoritas 140 sekian itu menerima resolusi bahwa Palestina itu menjadi sebuah negara anggota di PBB. Artinya ada pengakuan kan. Sementara yang against itu Amerika Serikat, 8 negara lah, Israel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang abstain ada sekitar 40-an. Tapi kan mayoritas. Tapi coba lihat di Dewan Keamanan PBB. Ketika dimajukan di sana, gara-gara Amerika Serikat bilang veto, selesai udah nggak jadi. Nah, itu fairnya di mana? Jadi kita ini negara-negara berkembang harusnya fight. Ya, jangan kita tenang-tenang aja, terima-terima aja. Maka saya bilang sama mahasiswa saya bilang sama teman-teman saya, boleh kita belajar hukum internasional dari buku-buku Barat dan lain sebagainya. Tapi jangan kamu telan mentah-mentah. Kamu sadur, kamu sesuaikan dengan kebutuhan kita Indonesia. Apa yang menjadi kepentingan nasional kita, ya kan? Kita harus pandai memanfaatkan aturan-aturan itu layaknya negara-negara Barat itu memanfaatkan aturan-aturan itu, memanfaatkan hukum internasional. Ya, sambil contoh seperti Pak Mokhtar, itu yang kita harus teladani. Pak Mokhtar Kusumaatmadja ya. Mokhtar Kusumaatmadja sebagai pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Pada waktu beliau masih muda, beliau dipanggil sama Pak Waperdam, Pak Khairul Saleh. Beliau ditanya gitu ya, Mokhtar, ini negara kita kepulauan. Kalau misalnya laut itu 3 mil, berarti kan ada laut lepas. Keamanan kita kerentan dong. Sekarang kamu pikirkan gimana caranya bisa kita berubah ini semua. Pak Mokhtar pada waktu itu mengatakan nggak bisa. Karena ini kan ketentuan hukum internasional kayak begini. Marah Pak Khairul Saleh. Kamu kalau anak-anak muda seperti kayak begini, selesai ini negara ini, nggak ada pikiran-pikiran revolusi. Wah, di situ Pak Mokhtar bilang, oke, kasih saya waktu 2 minggu. Akhirnya beliau ke Bandung, beliau kan tadinya Jakarta, Bandung, pelajari dan sebagainya. Terus muncul dengan konsep negara kepulauan. Kemudian dideklarasikan oleh Perdana Menteri Juanda. Lalu kemudian Pak Mokhtar diberi tugas, kamu pokoknya datang ke International Conference, kamu yakinkan dunia, kamu buat pasal-pasalnya, buat ini dan sebagainya. Akhirnya jadi. Nah, harusnya kita nih kayak begitu. Ya kan, Indonesia, negara-negara berkembang. Jangan terima bongkoan aja dari negara-negara. Itu kalau hukum internasional itu kan sebenarnya buatan dari negara-negara Barat. Kan? Jadi istilahnya European centris. Ya, harusnya kan dunia ini nggak hanya orang Eropa. Ya, maka saya bilang juga sama
kadang-kadang duta-duta besar yang ada di sini di Indonesia ini ya, dari Eropa dan sebagainya, kalau saya diminta untuk berbicara, saya bilang, jangan kamu ceramain saya. Sekarang lihat nih, rakyat Palestina menderita kayak begini, dan Anda diam saja. Anda nggak melakukan tindakan apapun, membenarkan justru. Gimana nih ceritanya? Giliran kami dulu katanya melanggar HAM ini dan sebagainya. Nggak benar saya bilang. Itu Mas. Dan apa reaksi mereka kalau gitu? Udah kasih alasan, senyum-senyum, udah habis, sudah selesai, ya kan? Nah itu, tapi memang kita harus suarakan. Saya sih nggak mau kita ada rasa ewo pekewo, ada perasaan kita ini nggak sejajar sama mereka. Orang kita semua hidup sama kok. Udah sama-sama negara berdaulat, merdeka. Ya kan? Dan kita juga belajar dari universitas-universitas mereka yang terkenal dari lain sebagainya. Kita baca buku dari mereka. Tinggal sekarang kita balikin aja kan. Gitu Mas. Nah, emang lawyers kita diplomat kita masih ada perasaan minder gitu menghadapi negara besar? Saya nggak tahu, tapi semakin lama sih semakin baik ya. Saya lihat yang generasi muda dari segi kompetensi bahasa juga bagus. Lalu kemudian mereka melakukan riset dan saya pada waktu tahun 1999 lah, ya, itu mendorong mahasiswa saya untuk ikut dalam namanya International Moot Competition, International Law Moot Competition. Jadi di situ seolah-olah kita ada di mahkamah internasional, ya kan? Ada 2 sengketa negara, kita harus mewakili. Nah, waktu itu saya diundang oleh satu profesor dari Waseda. Saya buat tim. Nah, setelah buat tim, mereka datang, ya pasti kalah, gitu kan? Tapi kalah karena kita belum punya pengalaman. Ya kan seperti biasa gitu ya, belum punya pengalaman. Tapi setelah mereka balik, saya bilang, oke, kamu udah punya pengalaman, sekarang kamu rekrut adik-adikmu, ya, supaya mereka jago. Mereka rekrut, balik ke sana, ya masih kalah, tapi udah mendingan lah gitu rankingnya. Tapi ya adik-adiknya ini bilang, Prof, kalau kita datang ke yang Jepang, itu masih belum sungguhannya. Yang sungguhannya di mana? Di Amerika Serikat, di Washington DC. Ada namanya Jessup Moot Competition. Jadi di situ bergengsinya, Prof, katanya. Oke, saya bilang, tapi dananya, Prof. Udah, kita cariin dana gitu kan. Dana cari dari Asia Foundation. Ya mohon maaf, dari alumni Fakultas Hukum UI. Saya ketok-ketok, saya bilang, dulu kamu bayarnya berapa? 100.000 rupiah. Kan gitu ya, Mas? Mas Wina berapa? 30.000. 30.000. Sekarang pendapatan berapa? 100.000 US dollar. Saya bilang kan, kembalikan ke alma mater kan gitu kan. Saya nggak perlu minta-minta, tapi subsidi yang Anda pernah dapatkan kembalikan ke kami. Akhirnya balik. Nah, terus akhirnya mengirim mereka. 2007 Mas, 2007 kita menjadi ada best oralist dari Universitas Indonesia, dari Indonesia. Namanya Hana Askia. Sekarang jadi lawyer di Singapura. Itu udah mengalahkan yang namanya Harvard dan lain sebagainya, yang namanya native segala macam, kalah sama dia. Ya kan? Lalu kemudian tahun ini kita dapat third prize untuk best memorial. Ya, walaupun UI kalah nggak bisa masuk ke Washington DC, tapi ternyata di sana best memorial. Ini menunjukkan apa? Anak-anak kita ini bagus-bagus semua. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin kalau kita bicara hukum internasional, ya, dan kita bertumpu pada anak-anak muda ini, mereka nanti jago negosiasi, mereka jago untuk riset, membangun argumentasi, ya kan? Lalu kemudian mereka juga mempunyai kepandaian dalam menyampaikan pendapat di depan pengadilan, layaknya orang-orang Barat itu. Tapi yang diperjuangkan adalah kepentingan nasional, kepentingan negara-negara berkembang. Itu yang akan membuat imbang. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, apakah pendidikan hukum kita khususnya di internasional menghadapi situasi-situasi seperti itu, Prof? Kita masih punya kelemahan apa aja gitu di dalam sistem pendidikan untuk melahirkan lawyer atau pemikir? Iya, sebenarnya kalau misalnya kemampuan dari lawyer-lawyer kita udah mulai naik ke atas. Ya. Yang masalah tuh cuma satu. Kepercayaan dari klien, dari pemerintah untuk kepada kita nih, dipercayakan nih. Mereka bilang, aduh orang Indonesia nggak bisa, gitu kan, belum apa udah kayak begitu. Ya gimana dong kalau kayak begitu kan? Kan kamu nggak punya pengalaman. Iya memang nggak punya pengalaman, tapi kalau nggak dikasih pengalaman kapan? Iya kan? Nah jadi kalau menurut saya, ini anak-anak muda ini, mereka sudah mampu, sudah bisa. Ya kan? Jadi saya yakin
ya, tapi harus diberi kepercayaan. Kalau nggak diberi kepercayaan, nggak bisa. Sekarang itu kan di Kementerian Luar Negeri misalnya ada satu direktorat jenderal namanya HPI, Hukum dan Perjanjian Internasional. Nah, anak-anak ini yang sering berkompetisi di dalam mood competition, UI lah, UGM, Unpad dan lain sebagainya, itu ada sebagian yang masuk ke Kemlu di Ditjen ini. Itu yang akan memperkuat kita. Walaupun sebagian besar yang udah jago-jago ini, mereka bilang, aduh Prof, masuk di Kemlu kan gajinya rupiah, kadang-kadang aja pas penempatan dolar gitu kan. Tapi kalau di law firm kan dolar terus. Dihitung per jam pula. Itu. Ini yang kita juga harus paham gitu ya. Memang nggak murah kalau misalnya membuat mereka-mereka ini mau stay gitu ya. Tapi mereka ini harusnya jadi garda terdepan yang di Kemlu-Kemlu ini. Ya kan, ketika kita berhadapan dengan negara lain. Seperti kemarin ya, pada waktu Ibu Menlu diminta untuk menyampaikan pandangan Indonesia karena diminta oleh Mahkamah Internasional ICJ terkait dengan ada permintaan dari Majelis Umum PBB ke ICJ terkait dengan pendudukan oleh Israel. Nah, ICJ sebelum memutus memberi kesempatan ke negara-negara kalau mereka mau punya pandangan. Nah, itu Ibu Menlu ikut di situ menyampaikan pandangan, dan saya yakin bahwa Ibu Menlu memberikan arahan, tapi teman-teman dari Kemlu inilah yang memformulasikan apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu. Kalau saya sih waktu itu diundang, tapi pesan saya, Bu, pokoknya buat sesuatu yang menggelegar, gitu kan? Ingat kan kalau waktu Bung Karno diadili oleh pemerintah Belanda gitu kan, itu apa? Indonesia menggugat. Bukunya itu kan menggelegar kan gitu kan. Nah, saya bilang harus buat kayak begitu. Sehingga apa? Kita tahulah Mahkamah Internasional, hukum internasional mungkin tidak akan operatif, tidak akan bisa efektif. Tapi dengan pidato-pidato menggelegar itu yang membuat orang berpikir, oh iya, jangan-jangan memang benar. Dan disitulah mulainya kita akan merubah tatanan hukum masyarakat internasional dengan hukum internasional ini. Gitu. Nah, Indonesia kalau kiprah Indonesia di hukum internasional, baik yang hubungan-hubungan internasional maupun di bidang yang terkait dengan kejahatan internasional, sekarang udah seperti apa petanya? Jadi kalau sekarang sih yang pasti sudah sangat lebih maju lah ya dari sebelum-sebelumnya begitu ya. Misalnya kita sudah bisa membuat pandangan, katakanlah gitu, bahkan juga kayak di Majelis Umum PBB ketika Ibu Menlu pidato, kemudian di Dewan Keamanan gitu ya. Itu kan yang seperti tadi saya katakan, para ahli-ahli hukum internasional kadang-kadang dicolek, kayak tolong bantu kita gitu ya. Kita mau cerita kayak gini, pasalnya di mana, konvensinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dimanfaatkan seperti itu. Saya bertanya ini kan karena dulu apapun istilahnya Timur Leste lepas ya dari kita ya. Mungkin juga pertahanan kita dari dalam hukum internasionalnya mungkin lemah dibanding yang lain ya. Betul. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, Prof, di Papua itu ada intel-intel asing juga kan yang menginikan di beberapa daerah yang kalau Indonesia macam-macam mau diancam juga, gua pecah belah loh kayak di Rusia. Nah, maksud saya konteks ini saya bertanya, menghadapi hal ini Indonesia siap nggak secara hukum internasional? Kalau Indonesia sih siap, ya kan? Misalnya gini, tidak hanya katakanlah peran dari pemerintah, tapi saya sebagai pakar, bagaimana saya mengartikulasikan pendapat-pendapat saya yang pastilah berpihak pada Indonesia, begitu kan? Nah, itu kadang-kadang juga, dipulang, ini profesor gini, begini. Ya, berarti ini udah bener saya nih kan ngomong itu kan, kalau saya dicemooh kayak begitu kan. Nah, tapi pemerintah juga melakukan. Kadang-kadang ada sesuatu yang pemerintah ingin menyampaikan tapi nggak bisa tersampaikan karena posisinya sebagai pemerintah. Sehingga apa? Perlu orang-orang yang independen yang untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini. Nah, itu sudah dilakukan. Misalnya juga terkait dengan 9 garis putus yang dibuat oleh Cina, kan gitu kan? Pemerintah kan posisinya kita nggak ngakui kok nggak ada 9 garis putus itu, sehingga punya keterbatasan. Nah, tapi kalau misalnya saya kan lebih bebas, saya ngomong apa aja kan, saya bilang jangan akui. Sebagai rektor nggak dibatasin juga. juga. Nah, jadi
itu kerjasama yang seperti itu membuat kita ini sekarang muncul. Bahkan memunculkan juga ide-ide baru gitu ya. Bagaimana misalnya tadi Bapak Presiden melakukan perdamaian di Ukraina misalnya ya. Tapi dengan nggak mengatakan, udah kamu harus stop perang. Tapi bilang, oh ini kan ada krisis yang lebih besar kalau misalnya perang terus. Krisis multidimensi, krisis kemanusiaan, krisis keuangan, finansial dan sebagainya. Sehingga stop perang gitu kan. Nah jadi harus memang ada ide-ide gitu ya. Nah ini yang kalau menurut saya pemerintah harus memberikan ruang yang lebih besar juga kepada yang kita yang nggak di pemerintahan. Jangan kemudian malah kita dicemooh sama pemerintahnya kan gitu kan. Nah kemudian juga anak-anak muda harus diberi kesempatan. Ya kan, karena anak-anak muda ini kan harus dikasih ditempa begitu, supaya mereka muncul gitu Mas. Nah kalau gitu strategi kita menghadapi negara-negara besar Amerika yang setiap saat kan double standar juga tadi dia bilang ya, kalau untuk kepentingan mereka lo sebagai warga internasional melanggar norma internasional. Nah ini bagaimana nih? Misalnya gini ya, soal di Papua, mereka menganggap bahwa TNI datang ke sana terus kemudian melakukan serangan begitu ya. Memang TNI tidak menggunakan pasal tentang ini mereka melakukan subversi, tapi menggunakan pasal yang terkait dengan terorisme. Kalau misalnya menggunakan terorisme, itu tidak hanya kepolisian. Jadi terorisme ini tidak semata-mata dilihat dari sistem peradilan pidana, tetapi bisa juga dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang harus ditangani oleh TNI. Buktinya apa? Amerika Serikat, mereka ke Afghanistan, mereka ke Irak. Alasannya apa? Terorisme semua. Giliran kita mau bilang terorisme, kita bilang nggak boleh kamu. Enak aja saya bilang. Itu yang saya keras-kerasin. Saya bilang nggak bisa kayak begitu. Itu Mas. Kalau negara-negara besar menghadapi serangan balik kayak gini gimana? Ya biasanya akan datang ke saya ngajak makan. Jangan keras-keras gitu kan. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang kalau enggak kamu double standard. Ya kan? Ya banyak diplomat-diplomatnya yang datang ketemu sama saya cerita ini dan sebagainya. Ya dah. Saya kalau misalnya makan, ya kita makan, ya kan? Tapi pendapat, ya tetap kan gitu kan? Kayak masyarakat ketika pemilu, serangan fajar, iya ambil aja duitnya. Ya pilihan tergantung kita kan? Oke, Prof nih karena Anda waktunya juga sebentar. Ya. Mungkin dalam konstelasi politik internasional perkembangan terakhir, khususnya juga Israel dan masalah-masalah Indonesia, apa yang ingin Anda katakan? Oke, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang kelemahan hukum internasional itu besar ketika kita berhadapan dengan negara-negara besar dan isunya adalah isu keamanan perdamaian internasional. Yang kedua, tetapi kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh pesimis, terus kita lakukan, cari cara-cara. Ya, saya selalu katakan ya kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara internasional, mungkin juga gitu ya kita misalnya membanjiri di sosial media dari masyarakat misalnya di Israel, di Amerika Serikat terkait dengan apa yang terjadi di Gaza. Supaya apa? Mekanisme internal mereka itu yang mempunish pemerintahnya. Sekarang di Amerika Serikat tuh banyak nih gerakan-gerakan mahasiswa, iya kan? Karena kita tahu kok, dulu juga kita mengalami bahwa kalau udah situasi kayak begini, ada embargo dari pemerintah, ya kan? Nah, tapi dengan adanya sosial media kan kita bisa kirim-kirim dan lain sebagainya, sehingga mereka aware, mereka tahu, oh iya, yang dilakukan oleh pemerintah saya salah. Ya, kalau misalnya dia masih tetap melakukan itu, sebentar lagi ada pemilu kita turunkan, ya kan? Itu kan mekanisme internal. Di Israel juga terjadi seperti itu. Nah, jadi kita harus muncul dengan ide-ide baru. Ya, walaupun kita tahu bahwa mungkin kalau kita gunakan hukum internasional yang seperti yang ada begitu, tidak akan efektif. Memang sih kalau teman-teman yang ahlinya di bidang hukum internasional tidak begitu memahami hubungan internasional, mereka akan mengatakan, iya nih kita frustasi nih, kenapa hukum internasional kayak begini dan lain sebagainya. Karena perspektif mereka seolah-olah hukum internasional kayak di dalam hukum nasional. Padahal kan nggak seperti itu. Lebih dinamis, lebih dinamis, ada kekuatan ini dan lain sebagainya. Nah ini yang kita harus manfaatkan itu. Jadi lobby-lobby dan lain sebagainya. Yang itu ya yang kita harapkan gitu ya. Nah yang berikutnya adalah saya berharap bahwa
kita negara-negara berkembang, terutama yang tergabung dalam Asia Afrika ini, kita bisa membuat tatanan baru terhadap hukum internasional. Jadi jangan kemudian kita mewarisi begitu saja hukum internasional yang memang di-create di Eropa dan memang lebih banyak menguntungkan Eropa. Maka pidato pengukuhan guru besar saya pada tahun 2001, saya cerita tentang konflik kepentingan negara maju dengan negara berkembang, ya, dalam kaitan dengan hukum internasional. Nah, kira-kira seperti itu, ingin memberikan awareness. Dan awareness ini harus kita jalankan dengan cara apa? Mendidik generasi-generasi muda kita, supaya mereka, satu, mampu selevel dengan generasi-generasi muda negara lain. Yang kedua, tidak ada tedeng aling-aling, percaya dirinya kuat dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar bisa membuat hukum internasional itu sebagai tatanan yang milik kita semua bersama dunia. Lebih adil, lebih operatif gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Demikian, Mas. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Sebenarnya banyak banyak pertanyaan nih. Kalau enggak 1 semester lagi kita di sini. Tapi yang pinter nih yang nanya soalnya kan. Jadi kita mau buat menggebu-gebu nih kalau. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi ya dalam banyak topik ya. Terima kasih. Selamat bekerja ya. Semoga tetap hukum internasional melindungi Indonesia dan berpihak kepada kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Oke, terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara obrol-obrol kita dengan Prof. Fik, dan tentu saya pikir banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menarik dan bermanfaat buat kita. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.